8 tempat paling mustajab untuk berdoa di Tanah Suci. Tujuan paling utama dari haji dan umroh tentu saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kegiatan yang harus diperbanyak ketika berada di Baitullah adalah berdoa. Ya, sebab dengan berdoa, kita akan selalu ingat pada Allah ketika sedang melaksanakan umroh. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa adab berdoa yang dianjurkan. Salah satunya yaitu memilih waktu dan tempat yang mustajab ketika berdoa. Waktu ibadah umroh adalah waktu yang tentunya mustajab untuk berdoa. Nah, begitu juga tempat pelaksanaannya. Baitullah, begitu julukan untuk kota Makkah dan Madinah. Tetapi tahukah Anda bahwasanya ada banyak tempat mustajab di Tanah Suci yang tak boleh Anda lewatkan supaya doa Anda lebih dikabulkan? Manfaatkan setiap waktu ketika umroh, menjadi waktu bertambahnya timbangan kebaikan di sisi Allah SWT. Berikut tempat-tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa ketika di Tanah Suci. 1. Multazam. Multazam merupakan tempat atau dinding yang letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Menurut riwayat salah satu hadis menyebutkan bahwa, Multazam adalah merupakan tempat yang mustajab agar doa cepat terkabul. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Multazam merupakan tempat dikabulkannya doa, tak ada satupun doa yang seorang hamba panjatkan di Multazam, kecuali akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, tak heran jika saat haji dan umroh, kaum muslimin rela berdesak-desakan di sekitaran Multazam hanya untuk berdoa. Anda bisa mengagendakan untuk berdoa di Multazam. Siapkan doa terbaik Anda, agar lebih siap jika diberikan kesempatan untuk berdoa di tempat mustajab ini. 2. Hijr Ismail. Tempat kedua yaitu Hijr Ismail. Di manakah posisi Hijr Ismail berada? Hijr Ismail adalah tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi Ka'bah. Dulunya, Hijr Ismail ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ismail. Karena terjadinya bencana alam yang sempat menghantam sebagian dinding Ka'bah, maka ada pengurangan bangunan Ka'bah, yang sekarang ini lebih akrab sebagai Hijr Ismail. Sehingga, bisa disimpulkan, Hijr Ismail merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, karena masih merupakan bagian dari Ka'bah. Terlebih jika Anda bisa sholat 2 rakaat di tempat ini, pastinya ada banyak keutamaan. 3. Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dalam Masjidil Haram terdapat 4 tiang yang salah satunya bernama Rukun Yamani. Selain itu terdapat pula Rukun Aswad, kedua lokasi ini merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Hajar Aswad adalah pondasi dasar ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Selain memperbanyak doa, disunahkan pula untuk mencium Hajar Aswad, karena sebab Rasulullah SAW selalu mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Beruntung jika Anda juga bisa mendapatkan kesempatan mencium Hajar Aswad seraya memperbanyak doa. 4. Di dalam Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan yang bagian dalamnya juga dapat digunakan untuk salat ataupun berdoa. Namun sepertinya tidak mudah untuk dapat memasuki Ka'bah, karena mematuhi aturan yang ditentukan. Anda tetap bisa memasuki area Hijr Ismail, yang merupakan bagian dari bangunan Ka'bah untuk mendirikan salat sunnah mutlak juga berdoa sebagai gantinya. 5. Antara Bukit Safa dan Marwa. Bukit Safa dan Marwa menjadi saksi bisu dari perjuangan Ibunda Ismail mencari air ketika Ismail kecil kehausan. Momen tersebut diabadikan dengan dijadikannya sa'i sebagai rukun yang wajib dilaksanakan ketika umrah. Sa'i dilakukan dengan cara berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa. Nah, disitulah Anda dianjurkan memperbanyak doa karena tempat tersebut adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Awali dengan membaca tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 3 kali lalu disambung dengan doa yang diinginkan. 6. Makam Ibrahim. Setelah melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran, Anda dianjurkan untuk berhenti sebentar di Multazam. Kemudian, Anda bisa lanjut untuk salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, yang terletak tak jauh dari Multazam. 7. Sumur air Zam-Zam. Keistimewaan air Zam-Zam sudah tidak diragukan lagi. Sumur ini tercipta ketika Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, saat Ibunda Siti Hajar sedang berusaha mencari air untuk buah hatinya. Akan tetapi ternyata justru dari sekitaran kaki Ismail terbitlah mata air yang kini dikenal sebagai sumur air Zam-Zam. Rasulullah menyebut bahwa air Zam-Zam adalah berkah dan obat bagi segala penyakit. Bahkan, dulu Jibril memakai air Zam-Zam untuk mencuci hati Rasulullah. Ingat, berniat sebelum minum air Zam-Zam, dan panjatkan doa yang baik-baik.
8. Raudah. Jika tempat sebelumnya yang sudah disebutkan adalah tempat-tempat mustajab di Makkah, maka Raudah ini terletak di Madinah. Tepatnya, di Masjid Nabawi. Raudah dikenal sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Dulunya, Raudah merupakan tempat di antara kediaman Rasulullah SAW dan mimbar di Masjid Nabawi. Seperti diketahui dalam sejarahnya, rumah Rasulullah SAW terletak tepat di sisi Masjid Nabawi. Oleh karena itu, luangkan untuk banyak-banyak berdoa di Raudah saat berkunjung di Masjid Nabawi. Panjatkanlah doa yang panjang, insya Allah. Allah Maha memperkenankan segala doa, apalagi jika berdoa di tempat yang mustajab seperti Raudah ini. Itu tadi beberapa tempat yang mustajab di Baitullah yang sayang untuk Anda lewatkan saat melaksanakan ibadah umroh. Siapkan doa-doa andalan Anda sebelum pergi umroh. Jika perlu tulis sejelas-jelasnya yang menjadi permohonan Anda, maupun jika Anda mempunyai titipan doa dari saudara, sahabat, dan lainnya. Doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Selamat berdoa. Semoga, sahabat semua segera diberi kesempatan dan dimudahkan untuk pergi ke Tanah Suci, menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Kang Santrin Deso ini. Salam Baitullah.